Selamat datang, dan terima kasih sudah klik video ini. Sejauh pengamatan saya mengenai episode 2 saat ini adalah Daesung berjuang menggunakan ingatannya yang kuat untuk menghubungkan kasus demi kasus. Dia bisa saja terjebak oleh kepintarannya sendiri dan dicuriga sebagai pembunuh karena ia merahasiakan beberapa informasi dari penyidik polisi. Penasaran? Yuk simak alur cerita singkatnya. Sebelum memulai, video ini mungkin mengandung spoiler. 잠깐만요. Dalam episode 2, Daesung terlibat kasus kejahatan di sekitar lingkungan. Polisi memulai penyelidikan kematian tubuh wanita yang ditemukan oleh Daesung dan pria tua pembawa nunchucks. Selama interogasi dengan penyelidik, Daesung menjelaskan semua detail yang dia ketahui tentang guru TK berusia 24 tahun itu. Dia mengungkapkan bahwa wanita itu tinggal sendirian dan dia menderita depresi. Dia bahkan memberikan nomor telepon korban kepada penyidik, membuatnya terlihat lebih curiga. Karena pengetahuannya yang luas tentang korban, penyidik mulai berpikir bahwa ia mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Untungnya, petugas polisi Kim Do Hyun entah bagaimana menghilangkan kecurigaan dengan mengatakan bahwa Daesung adalah putra pemilik MS Mart. Dengan demikian, dia tahu tentang orang-orang di lingkungan itu. Karyawan MS Mart bernama Gong San menyampaikan berita tersebut ke seluruh orang di MS Mart dan dia berpikir kenapa ibu Daesung tidak mengetahuinya saat putranya merupakan orang pertama yang melihat kasus kejahatan tersebut. Meskipun Myung Sok memberitahukan kepada Daesung untuk tidak mengganggu kasus itu, tapi dia tetap tidak peduli dan ingin mencari tahu lebih dalam tentang kasus tersebut. Seol, bocah kecil yang memberi Daesung tentang sandal yang tampaknya dimiliki oleh korban pembunuhan mengatakan kepadanya bahwa dia menemukannya sehari sebelum dia memberikan sandal itu kepadanya. Menurutnya, ia menemukannya di taman gereja di depan patung Bunda Maria. Selain informasi terkait kasus yang dia dapatkan dari gadis kecil itu, Daesung juga mengetahui bahwa Ah-hee pergi ke tempat biro jodoh untuk berkencan dengan pria lain. Setelah pergi ke biro jodoh, Daesung melewati taman yang Seol sebutkan padanya. Dia kemudian menemukan pil yang sama yang dia lihat di TKP dan sepasang stoking. Sementara itu, penyelidik memulai penyelidikan mereka di dalam rumah korban pembunuhan dan menemukan kantong plastik dari MS Mart. Beberapa waktu pun berlalu, Kyung-ah yang seorang pelanggan MS Mart komplain mengenai barang yang selalu dikirim dari toko ini karena dia tidak memesan semuanya. Ia juga terlihat cemas saat ada yang mencoba membunyikan bel apartemennya. Kyung-ah akhirnya melempar semua barang tersebut di depan karyawan MS Mart dengan beberapa kantung berisi item yang berbeda. Myung Sok menjelaskan bahwa MS Mart tidak melakukan pengiriman di bawah $30. Setelah melihat wajah Kyung-ah, Daesung dibuat penasaran dan ingin mencari tahu apakah ada orang yang membuat wanita itu curiga. Ini mungkin akan menjadi petunjuk baru bagi Daesung. Ibunya yang melihat Daesung mencampuri urusan tersebut terlihat kesal, menyuruhnya untuk berhenti dan menjauhkan diri dari kasus Kyung-ah karena MS Mart tidak ada hubungannya dengan itu. Namun dengan bantuan teman karyawan MS Mart bernama Jung Wook, mereka mencoba mencari siapa yang membeli barang-barang itu dan meninggalkannya di depan rumah wanita itu. Sayangnya terlalu banyak daftar pelanggan yang mereka dapatkan pada akhirnya. Pagi harinya, si ketua wanita apartemen komplain mengenai stoking warna ke Daesung, dan akhirnya dia berpikir bahwa mungkin saja alat yang digunakan oleh pembunuh tersebut adalah stoking yang dia temukan. Dia mengambil semua stocking dan menguji sepasang stoking di toko, berasumsi bahwa si pembunuh menggunakannya untuk mencekik korban. Dengan segera Daesung mencoba untuk menelepon Ah-hee yang seorang polisi karena tidak menanggapi panggilan dan SMS dari smartphone-nya. Dia memutuskan untuk menelepon kantor polisi dan melaporkannya sambil menggunakan balon helium untuk mengubah suaranya. Petugas polisi Do Hyun yang masih muda juga melihat apa yang terjadi hari itu tetapi dia menyembunyikan darah di dalam pasar dengan menuangkan saus tomat. Temannya juga berpikir bahwa Daesung sudah menjadi bodoh selama bertahun-tahun yang lalu. Menjelang akhir episode, Daesung menemukan bahwa pil yang dia temukan di taman gereja dan TKP berasal dari bubble gun yang hanya dijual MS Mart. Emaknya Daesung yang bernama Myung Sok mulai mencoba bekerja sebagai pengantar barang sementara untuk mencari tahu kelemahan pesaingnya karena penjualan MS Mart terus menurun. Sebelum turun ke gedung apartemen,
dia memutuskan untuk mampir ke unit wanita bernama Kyung A yang sebelumnya komplain mengenai barang kiriman dari toko Myung Sok, tetapi seorang pria tiba-tiba mulai mendekati unit tersebut. Dengan cepat dia menjepitnya untuk membela diri dan mempertanyakan mengapa dia mengunjungi unit wanita di malam hari. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai staf dari Gemsang Realty, dan pemilik hanya memintanya untuk pergi ke apartemen ini. Kalau kalian tahu, pria ini merupakan ayahnya bocil yang menemukan sandal dan pada awal adegan Daesung kehujanan, dia juga ditampilkan saat sedang minum. Baik Myung Sok dan pria itu sepakat untuk memasuki unit apartemen ini, dan mereka melihat seorang wanita tak bernyawa bermandikan darahnya sendiri. Di sisi lain menurut investigasi Daesung, setiap item yang berhubungan dengan peristiwa kejahatan tersebut dibeli dari MS Mart kecuali pil obat, tapi Ahi memberitahu Daesung bahwa itu adalah pil vitamin normal. Daesung tidak tahu mereka menjual pil vitamin, tapi salah satu karyawan mengatakan kepadanya bahwa dulu ayahnya ditipu oleh seorang pria yang mengiriminya kotak pil ini. Daesung yang penasaran mencari tahu logo merek pembuat mainan isi pil vitamin, dan ia menemukan foto seorang pria di internet dan mengakui bahwa dia terlihat seperti orang tua gila yang membawa stik nanco. Dia memberitahu Ahi tentang hal itu dan mereka mengunjungi rumah sakit untuk bertemu dengan orang tua itu. Dalam catatan medis, usia dia ditulis jauh lebih muda daripada yang terlihat dan diceritakan orang lain. Kecurigaan Ahi semakin meningkat ketika dia tidak menemukan lelaki tua itu di tempat tidurnya. Dalam perjalanan keluar, Daesung bertabrakan dengan seorang pria yang mirip seperti orang tua gila tanpa rambut palsu. Daesung berteriak ke Ahe untuk menangkapnya, namun pria tua itu malah menyandra Ahi dan meletakkan pemotong kaleng di lehernya. Pemotong kaleng juga ditemukan di dekat mayat wanita kedua di apartemennya yang menimbulkan pertanyaan. Apakah lelaki tua itu adalah pembunuhnya? Apakah itu alasan dia menyamar selama ini?